saudara-saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ketiga ayat ke-35. Demikian bunyinya. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah, itulah yang diinginkan Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu dan saudara merupakan bagian yang paling penting dari kehidupan kita. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan kita. Terutama ibu sebagai wanita yang melahirkan kita di dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini dimulai dengan kisah di mana Tuhan memberitakan Injil dan melakukan mujizat di sebuah rumah. Karena itu banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan dan ingin melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Demikian juga dengan saudara dan ibu Yesus yang hendak menemui Yesus dan menjemput Yesus. Ibu dan saudara-saudara Yesus berdiri di luar karena begitu banyak orang yang berada dalam rumah itu. Kemudian orang banyak menghampiri Yesus dan berkata, "Yesus, ibumu, saudaramu berada di luar dan dia memanggil engkau." Maka Yesus menjawab, "Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku?" Melalui pertanyaan itu, orang banyak terheran seolah-olah Yesus tidak mengenal keluarganya. Tetapi melalui perkataan ini, Yesus mau mengajarkan dan mengingatkan bahwa relasi ibu dan saudara tidak hanya dibatasi secara jasmani saja, tetapi juga dibatasi secara rohani. Hal ini berarti bahwa yang mendengarkan Injil dan menerima Injil itu, itulah yang disebutnya ibu dan saudara Yesus. Dan melalui firman ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa siapa orang yang menerima Injil, bagi dia berlaku keselamatan itu. Dan berita Injil itulah yang disampaikan Yesus untuk setiap orang di dunia ini. Yesus memberitahukan bahwa ia sedang mengerjakan kehendak Allah, yaitu mengabarkan Injil kepada semua orang. Dia mengingatkan
bahwa ibu dan saudaranya adalah orang yang melakukan dan mengerjakan kehendak Allah. Merekalah yang disebut saudara-saudara Yesus. Saudaraku, hubungan keluarga saudara yang kita miliki itu tidaklah selalu memiliki ikatan kekekalan. Ikatan ini didasarkan kepada kerajaan Allah dan ketaatan akan melakukan kehendak Allah. Itu yang mau diingatkan Yesus sebagai saudara-saudaranya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, Yesus berkata bahwa mereka yang disebut ibu dan saudaranya adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dengan perkataan ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, ikatan darah tidak bermakna apa-apa. Kita diselamatkan bukan karena hubungan darah itu, melainkan oleh darah Yesus Kristus. Bagi Yesus, orang yang mengasihinya, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah itu, itulah yang disebutnya saudara dan bahkan keluarganya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita. Pagi hari ini kita dipanggil Tuhan untuk setia melakukan kehendak Allah di dunia ini. Orang yang setia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dialah orang-orang yang menerima sukacita. Yesus menginginkan kita pagi hari ini setialah melakukan kehendak Allah. Maka Allah akan memberikan mahkota sorgawi dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini sekali lagi firman ini mengingatkan keluarga kita, saudara kita, itu memang penting dalam kehidupan kita. Bahkan boleh kita katakan seolah-olah itu terutama dalam kehidupan kita. Tapi melalui firman ini, Yesus mengajarkan bahwa ada yang lebih utama yang diminta Tuhan pagi hari ini buat kita. Melakukan kehendak Allah. Dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan menerima sukacita itu. Oleh karena itu, saudaraku, pagi hari ini mari kita berangkatkan hidup kita melakukan pekerjaan kita dalam satu hari ini dengan terlebih dahulu selalu mengingat untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang diminta buat kita dalam satu hari ini. Dalam seluruh kegiatan yang kau lakukan, lakukanlah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh berbahagia karena kami Engkau sebut sebagai saudaramu dan keluarga Tuhan dalam dunia ini. Begitu sungguh sangat indah ketika kami mau melakukan kehendak Tuhan. Karena orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, memberitakan Injil dan melakukan kehendak-Mu, itulah yang Kau sebut saudara, keluarga-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan menjadi murid-Mu yang Kau sebut sebagai saudara dan keluarga, melakukan kehendak-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, dan berikan mereka sukacita untuk melakukan aktivitas mereka dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa dan permohonan kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Juru Selamat kami.